Mike Tyson. Siapa sih yang gak kenal sama petinju dunia yang hebat ini? Selain karena karirnya yang cemerlang, ternyata di dalam hidupnya dia juga punya cerita di luar nalar yang menurut kita nih ya, sebagai orang biasa jadi heran. Kok bisa? Jadi gini nih, selama karirnya Mike Tyson itu menghasilkan uang sekitar 300 juta dolar. Kalau dirupiahin sekitar 4,5 triliun. Gimana? Gede banget gak tuh? Tapi herannya Mike Tyson ini pernah menyatakan kebangkrutan dan memiliki utang kurang lebih 30 juta dolar atau sekitar 450 miliar. Kenapa bisa kayak gitu? Yang bisa kita dapat adalah kalau kita nggak belajar tentang hal ini, berarti sekaya apapun kita gitu ya, kayak Mike Tyson yang punya 300 juta dolar terus hilang gitu aja, berarti kita juga akan ada chance untuk lenyap juga alias miskin mendadak. Sekarang mari kita bedah nih. Menurut kalian uang itu apa sih? Apakah suatu hal yang datang terus begitu datang langsung kita habisin? Atau uang itu menurut kalian sesuatu yang emang harus dijaga betul? Atau menurut kalian uang itu sesuatu yang harus dihabiskan? Jadi teman-teman, sebelum kita ngerti cari uang itu gimana, ada baiknya kita tahu dulu nih, uang itu apa sih? Dan cara mengaturnya gimana? Karena percuma aja sih kalau kita punya gaji per bulan 15 juta gitu ya, tapi tiap akhir bulan selalu habis dan gak tahu arahnya kemana. Kan sama aja, kita gak nunjukin bahwa kita adalah seseorang dengan penghasilan segitu. Nah, pas banget hari ini kita akan bahas tentang hal ini. Langsung aja kita ke isi videonya. Uang adalah media, sebuah media pertukaran, sebuah alat yang memfasilitasi pembelian, penjualan, dan pertukaran barang. Bisa dikatakan juga uang itu adalah value atau sesuatu yang punya nilai. Nah sekarang kenapa sih ngerti tentang hal ini itu penting buat kita? Karena semua keputusan kelak ketika melibatkan uang gitu ya, karena kita udah tahu nih bahwa uang itu mempunyai value atau nilai, kita jadi lebih hati-hati lagi nih. Tidak gampang memutuskan suatu hal itu dengan satset-satset lah kalau sekarang bahasanya. Sekarang pertanyaannya, hubungan kalian dengan uang itu apa? Apakah uang itu adalah suatu hal yang masuk di dompet kita terus keluar, hilang sedikit demi sedikit? Nah kalau iya, berarti hubungan kita dengan uang itu adalah pemasukan dan pengeluaran. Sekarang coba anggap kalian punya gaji 5 juta per bulan. Lalu selama setahun berarti kita harusnya punya 60 juta nih. Nah bisa bayangin gak? Terus sekarang coba deh lagi pegang uang berapa? Kalau sedikit berarti permasalahan kita ada di konsumsi kita. Di tahun 2017, 78% warga Amerika itu hidup dari gaji ke gaji, paycheck to paycheck. Hal ini terjadi hampir sama di Indonesia, hidup dari gaji ke gaji. Nah, kalau kalian kayak gini juga, berarti masalahnya ada di dalam konsumsi kita ini nih. Yang berarti apa? Sebelum kita tahu caranya cari uang, kita harus ngerti dulu caranya mengontrol konsumsi dan pengeluaran kita. Biar nggak kayak Om Mike Tyson tadi, segede apapun gaji atau penghasilan seseorang, nyatanya juga akan lenyap dalam sekejap kalau kita nggak tahu gimana cara mengontrol uang kita. Orang seperti Mike Tyson tadi bisa jadi melihat pengeluaran itu kayak beli soto ayam dan seharga 15-75 ribu, dia malah beli yang harganya 200 ribu. Nah, konsumsi yang aku bahas tadi itu masih normal loh. Apalagi sama orang yang kecanduan judi slot. Coba bayangin deh, gaji menengah ke bawah, dapat uang 4 jutaan, awalnya cuma depo 100, terus kalah depo lagi 200, terus makin gede, jadinya nggak kekontrol dan akan menjadi penyakit terus, dan ini bahaya banget. Selanjutnya kita akan bahas sebuah jebakan dalam uang yang pastinya kita pernah mengalami selama hidup kita. Kita lari terus tapi cuma muter-muter aja, udah kayak lingkaran setan.
Bayangin kita kerja 5 atau 6 hari dalam seminggu. Pas awal bulan nerima gaji, dalam 1 hari bisa jadi gaji itu tinggal setengah atau bahkan bisa habis. Wah, dulu aku jarang banget mikir tentang hal ini. Tapi ketika dapat pelajaran ini, langsung geleng-geleng aja sih. Kayak aku pernah kayak gini juga dan ngerasa bahwa aku udah sampai ngelupain uang itu sebagai value yang berharga. Apalagi dengan maraknya self reward Gen Z yang emang gak sepenuhnya tuh bener gitu. Ngomongin tentang kita lari di lingkaran setan ini, namanya lari, kita pasti punya keterbatasan stamina. Bisa jadi baru beberapa putaran kita udah capek, lelah, bahkan sakit dan kehilangan pekerjaan kita. Nah kalau udah kayak gini kita bisa apa? Padahal kita habis ngambil cicilan apa gitu ya, misalnya dengan jangka waktu yang panjang. Rumah misalnya, nyicil 20 tahun. Gimana gak mampus kan? Meskipun kita yakin nih bisa lari 100 putaran gitu, tapi apakah menjamin bahwa ke depan mental dan kesehatan kita terus bugar? Ini yang sering dialami oleh keluarga menengah ke bawah, yang mungkin pekerjaannya dan keadaan mereka itu mengharuskan untuk terus lari supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan di keluarganya. Karena selalu lari, pasti ke depan nanti dampaknya akan terasa di kesehatan fisik, mental, dan lainnya. Tadi tentang jebakan uang. Sekarang kita akan bahas gimana caranya memperbaiki hubungan kita dengan uang. Yang pertama, menulis semua pengeluaran kita, dari hal kecil sampai yang besar. Dari rokok nih yang bagi yang perokok, biaya makan, sampai sewa kos atau tempat tinggal kita. Juga keperluan transportasi seperti bensin dan hal lainnya. Kalau sudah paham, langkah selanjutnya adalah budgeting atau menentukan target beberapa banyak seharusnya uang kalian keluar dalam sebulan. Kalau sudah bisa menentukan budget, maka secara sistematis harusnya kita bisa memilah mana yang gak penting dan menghapus hal itu dari pengeluaran kita. Nah, uang sisa dari ini bisa kita tabung atau investasi ke berbagai platform buat pemula bagi kalian yang belum tertarik buat bikin bisnis. Hal ini perlu kita lakuin karena di tahun 2030 puncak bonus demografi Indonesia ekonomi akan semakin sulit. Jadi kita akan lumayan pontang-panting di tahun itu kalau kita nggak bisa jaga uang dan aset dari sekarang. Yang terakhir, dana darurat. Nyiapin dana darurat ini penting banget ketika ke depan kita punya hal yang mendesak. Dana udah nggak ada sama sekali nih di kantong kita. Dana darurat ini bisa kita pakai buat mengamankan hidup kita. Dari sekian banyak penjelasan tadi, yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita punya hidup lifestyle-nya lebih dari gaji kita. Hiduplah dengan seadanya dan secukupnya, sesuai dengan porsi kita. Jangan ngelihat rumput tetangga, karena emang akan selalu hijau kalau kita bandingin. Lihat kehidupan kita sendiri, hidup buat diri sendiri, jadi diri sendiri. Rencanakan apapun yang bisa kita buat bikin hidup kita ke depan jadi lebih baik. Gak apa-apa sekarang bersakit-sakit dahulu, tapi di masa depan kita bersenang-senang kemudian. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.